Pengen tahu nih perjalanan Kartini yang masa kini itu seperti apa sih perbedaannya mungkin? Ibu saya tuh mendidik saya untuk menjadi wanita mandiri. Ada satu nasihat yang dia beri. Walaupun kamu besok sudah menikah, walaupun kamu besok sudah misalkan menikahi orang yang kaya raya, kamu harus bisa mandiri. Mandiri dalam arti ya nggak cuman financially aja. Physically, mentally you have to be independent. Itu mungkin yang saat ini kadang jadi challenge ya. Maksudnya gini, jadi challenge itu dalam arti kata orang selalu menganggap bahwa mandiri itu hanya dari katakan secara finansial, ya kan? Padahal kan sebetulnya ya itu tadi ya, mentality kita juga gitu. Physically juga. Betul. Misalkan ada yang bilang jangan terlalu sekolah tinggi-tinggi, biasanya gitu kan. Nanti yang Tapi cowok terintimidasi. apa namanya minder. Loh, menjadi orang tua itu kita harus sekolah yang tinggi. Benar nggak sih? Karena secara DNA anak kita itu akan diwarisi DNA kepintaran itu dari ibunya. Nah, kalau ibunya nggak pintar, nggak sekolah tinggi, bagaimana kita akan melahirkan anak-anak yang cerdas gitu? Hai winners, kembali lagi di BVR Wanita Ninja Talk bareng aku Renji and Miss D. Selamat Hari Kartini untuk seluruh perempuan di Indonesia dimanapun kalian berada. Dan tentunya di edisi spesial kali ini kita juga mengundang tamu yang spesial yaitu Kartini masa kini. Siapakah dia? Kita tonton dulu video satu ini. Suherdillah Romadani atau yang biasa disapa Mbak Didi adalah founder dari Miss Didi Lashes, sebuah bisnis kecantikan yang ia bangun sejak tahun 2017. Berawal dari passion di dunia beauty, usahanya berkembang dan dikenal oleh banyak pelanggan. Di tahun 2020, hidup membawanya ke babak baru ketika ia harus pindah ke Australia setelah menikah. Namun, jarak tidak menghentikannya untuk terus mengembangkan bisnisnya. Dari Australia, Mbak Didi tetap menjalankan Miss Didi Lashes secara autopilot bersama tim yang ia bangun dengan penuh kepercayaan. Kini, selain menjadi entrepreneur, ia juga menjalani perannya sebagai seorang ibu. Perjalanan hidupnya mencerminkan kegigihan seorang perempuan yang terus bertumbuh, beradaptasi, dan tetap mengejar mimpinya dimanapun ia berada. Lantas, seperti apa jalan ninja Miss Didi? Mbak Didi, selamat datang. Selamat datang dan selamat Hari Kartini. Ya ampun keren banget ya sih. Selamat Hari Kartini Cantik banget. juga. Cantik Terima banget. kasih loh sudah Akhirnya. mengundang saya di sini. Ini sebenarnya surprise banget karena aku tuh udah gak ketemu Mbak Didi kayaknya 9 tahun ada? Dari 2019 ya, Oh. 7 tahun. 7 tahun, yes, bener. Ya 2019 ya kayaknya. Ya, terakhir. 2019. Sampai aku kemarin nge-go through chatnya, enggak 2018. Udah serius 2018? Oh, Udah lama banget. udah lama Aku banget. nge-go through chat terakhirnya itu terus gini, Mbak Didi kapan balik dari Australia gitu. Ternyata dia di sana for good. Dan aku sedih. Tapi tetap sering balik ke sini. Iya. Ini makanya kita tuh datanginnya jauh-jauh loh dari Australia. Kartininya ya kan. Jauh banget ya. Kayak nggak tahu itu ya, Bu. Terbanginnya jauh banget ya dari Australia. Spesial gitu. Spesial banget ya. Ada Anggun di sini ya winners ya ampun. Kloniknya Anggun Kloniknya ya. Semoga nanti rezekinya juga kayak Anggun juga ya. Amin. Bahkan lebih ya kan. Siapa tahu amin. Siapa tahu Anggun nonton ya Ya kan. mohon dong ya notice saya. Langsung Fans, viral. fans. Iya, Iya, kita semua fans. Ya kan lagunya kan kita Iya. mengaku bujangan Ilah. taunya langsung pada nah kita dengar suara gue. Enggak lah. Kan udah sering ya kita sering karaoke bareng. Iya. Bagus loh suaranya Mbak Didi. Ya nanti habis gini langsung karaoke kayaknya ya. Gas. Nah ini kalau kita ngomongin Miss Didi, kebetulan ini juga panggilannya adalah Miss Iya. Didi. Jadi ada Miss D dan Miss Didi. Jadi aku Randy. Oh bukan Renzi lagi ya? Bukan Randy lagi. Jadinya Randy ya. Randy. Ya ampun. Iya, jadi senang banget, thank you banget loh Thank Mbak you, Didi guys. waktunya. Aku tahu kalau Kas Keindo pasti lagi sibuk banget. Tapi makasih banget udah nyempetin datang ke BVR Wintalk. Sama-sama, saya juga berterima kasih sudah dikasih kesempatan untuk datang sini. Kita bisa sharing-sharing. So I'm so happy. Ya. Dan tentunya di Hari Kartini mungkin sedikit
bernostalgia ya. Mungkin zaman dulu Mhm, Kartini kan perjuangannya gimana caranya kesetaraan gender dan sekarang mhm. kita udah terima kasih. Terima kasih banget sama RA Kartini dan udah bisa perempuan-perempuan seperti kita bisa mandiri. Nah, mungkin pengen tahu nih perjalanan Kartini yang masa kini itu seperti apa sih perbedaannya mungkin? Perbedaannya ya, Mhm. untuk pribadi saya sendiri ya. Jadi, perjalanan saya itu sebenarnya cukup panjang dan banyak struggling juga, Mhm. but kalau untuk sekarang tuh memang saya rasakan tuh banyak banget kesempatan-kesempatan yang bisa didapatkan untuk semua para wanita di Indonesia ya khususnya, itu sudah banyak banget opportunity-nya, Iya. gitu. Mungkin dulu kita cari kerja susah, mau sekolah aja nggak bisa kan, karena Betul, perempuan tuh Iya, tidak bisa betul, sekolah ya kan. Ya untuk sekarang kita bisa mau sekolah setinggi mungkin. betul. Nah mungkin, saya bercerita sedikit ya, Mhm, tentang background saya waktu mhm, kecil. Jadi, yang di mana dari kecil tuh memang khususnya ibu saya tuh mendidik saya untuk menjadi wanita mandiri. Ada satu nasihat yang dia beri, "Walaupun kamu besok sudah menikah, walaupun kamu besok sudah misalkan menikahi orang yang kaya raya, mhm. kamu harus bisa mandiri." Mandiri dalam arti ya nggak cuman financially aja, physically, mentally you have to be independent, gitu. Oh. Karena financially aja nggak cukup, Iya. ya kan? Betul betul Betul, betul betul. Dan itu mungkin yang saat ini kadang jadi challenge ya. Maksudnya gini, jadi challenge tuh dalam arti kata orang selalu menganggap bahwa mandiri itu hanya dari katakan secara finansial, ya kan? Mhm. Padahal kan sebetulnya ya itu tadi ya, mentality kita juga Iya, gitu. physically juga, Betul betul betul. betul. Nah tapi kalau Mbak Didi ngelihat nih ya, biasanya kan kadang-kadang nih orang tuh ngelihat jadi gini, "Oh nih wanitanya terlalu mandiri nih, feminis jangan-jangan," Iya, gitu iya, 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 kan. iya, iya. Yang kesannya kayak nggak butuh Laki-laki. laki-laki gitu. Nah kalau Mbak Ya, Didi ngelihat itu gimana? kalau aku pribadi ya ngelihat itu, sebenarnya it's for your own benefit ya, maksudnya Mmm. kalau kita mandiri itu yang merasakan benefitnya itu ya kita sendiri, gitu. Mmm. Bukan berarti kita tidak butuh laki-laki ya, of course kita butuh partner untuk hidup kita. Betul. Tapi, kita juga harus siap yang di mana kondisi kita nanti itu apabila partner kita meninggalkan kita. Entah itu Mmm. meninggal, bercerai, Ya, atau ya berpisah ya ya. intinya. Mhm Kita mhm. kan harus mempersiapkan what we can Mhm. do next in Oke, our next life kan kayak betul. gitu. Itu sih ya. Betul betul. Jadi kalau misalkan ada yang bilang jangan jangan terlalu sekolah tinggi-tinggi biasanya gitu kan. Mhm. Nanti yang Mmm. Nanti cowok apa terintimidasi. namanya Minder, minder. bener. Loh, menjadi orang tua itu kita harus sekolah yang tinggi. Iya. Benar nggak sih? Mhm. Karena secara DNA Mhm. anak kita itu akan diwarisi DNA kepintaran tuh dari ibunya. Mmm. Nah, kalau ibunya nggak pintar, nggak sekolah tinggi, Mhm. bagaimana kita akan melahirkan anak-anak yang cerdas? Betul. Iya 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 Aduh iya iya. merinding. Bener banget. Ya Dulu kan? ya. Iya, bener Jadi sih. Itu yang memang betul-betul kita butuh banget ya kalau kayak iya, sekarang itu. Tapi sekarang kan kayaknya udah lebih maju ya, udah lebih mhm, modern gitu. Jadi mungkin udah banyak banget yang realize itu iya, gitu. Perempuan. betul. Bahkan mungkin perbedaannya malah lebih kayak gini, kayak misalnya kalau orang ngomongin soal emansipasi wanita Mhm. katanya. Oh iya, wanita tuh harus nah, mungkin kata-kata equal atau sejajar Bis juga perlu clear ininya apa, meaning-nya Iya, apa, ya meaning-nya nggak sih? apa? Bukan berarti yang Betul. misalnya katakan gini, "Oh iya, karena sejajar, ya udah wanita kalau ada genteng bocor benerin sendiri," gitu. Hmm. Nggak juga Nggak gitu ya, Nggak juga nggak juga ya. juga gitu ya. juga. Kan equal itu bukan berarti kita tuh, oh iya kita bisa angkat besi 200 kilo, enggak Enggak. kan ya. Iya, Equal itu betul. opportunity-nya itu harus equal. Yes. Mhm. Ya, di mana dulu wanita tidak bisa menjadi engineer, sekarang udah bisa menjadi engineer, Engineer. Alright. bisa jadi dokter, bisa sekolah tinggi. Opportunity-nya harus equal. Yes. Iya. Dan penghasilannya juga harus bisa sama antara perempuan dan laki-laki, Yes. seperti itu ya kan. Equal ini bukan berarti juga aku mau membicarakan tentang ini ya, apa, life skill juga. Ya, Mhm. Kalau kita berbicara equal, berarti yang untuk cowok juga harus equal dong. Mhm. betul. Memasak, mencuci, itu it's not a gender job, Iya. itu Alright. life skill, ya kan. Iya. Jadi hal yang dimana Siapapun. laki-laki itu juga harus melakukan itu
di rumah ketika Betul. istrinya mungkin sedang sibuk. Iya. Gitu. That's equal. If you want to talk equal, that's supposed to be like that. So washing and cleaning is Iya. not gender It's not job. It's a women job. It's not Yeah, it's not a gender job. It's equal. Tuh ya, ras- coba lelaki yang di belakang kamera atau yang lagi nonton, jangan lupa loh, boleh masak loh. Oh iya. boleh. Itu kan life skill. Bukan Masak itu wanita bukan aja ya. pekerjaan wanita aja loh. Itu life skill. Kenapa Gus? Mau ada Hari Kartono? Ya next ya, next. Katanya biar equal. Hmm. Kalau secara fisikal ya memang nggak bisa lah wanita itu mengangkat besi segitu berat kan nggak semua wanita bisa naik genteng misalkan seperti itu. Cuman ya opportunity untuk mendapatkan a future yang lebih baik lagi. Yes. Tuh. Nice. Nah, sebagai Kartini masa kini tuh kan ternyata kan kalau tadi kita lihat videonya Mbak Didi ada perjalanan Mbak Didi yang dari tahun 2017 membangun usaha sendiri dan harus ke Australia dan harus tetap lihat usahanya di Bali walaupun dari jarak jauh. Nah, itu boleh nggak diceritain? Perjuangan Kartini masa kininya tuh seperti apa sih? Iya. Jadi usaha saya ini kan di bidang salon kecantikan ya. Saya buka di tahun 2017 yang dimana posisinya waktu itu saya belum 30 tahun kayaknya. Itu memang saya sudah plan. Jadi saya tuh orangnya suka manifest dari dulu. Saya harus sebelum umur 30 harus udah punya usaha sendiri yang dimana itu untuk saya settle kayak gitu. Nah, dari 2017 itu memang awal mulanya semuanya sendiri. Kalian tahu nih perjalanan saya naik Luar motor biasa. kemana-mana kayak naik motor masih bawa kursi lipat gitu itu sendiri ke semua klien-klien aku gitu kan. Setelah itu dikarenakan saya sudah menikah suami saya saya harus pindah ikut suami saya ke Australia. Nah ini saya mikir nih ini gimana usaha sudah mulai jalan kalau aku cut klien saya pasti cariin kan gitu cari kita gitu. Ya saya pikir nih gimana caranya ya. Jadi saya ada ide waktu itu banyak teman-teman saya juga yang punya usaha LS extension tapi yang dimana dia juga mesti ngerintis. Nah saya sudah ada banyak klien. Mau nggak kita join? Dari awalnya dari situ. Lalu ya kita proses Miss Didi Lashes. Aku udah harus mulai ngenalin staff aku yang baru-baru ke klien aku kayak gitu kan. Oke, semua sudah jalan baik. 2019 pindah ke Australia. Jeder COVID. Bener nggak? Bener kan COVID ya, jeder ya. COVID itu lo makin pusing lagi karena kenapa udah nggak bisa ambil klien, nggak bisa ngomong servis, semua pada takut ya kan. Tapi kita masih butuh cari uang kan karena staff aku juga pasti butuh uang, semua orang butuh uang. Nah tapi anehnya di fenomena tahun 2019 itu justru yang jalan bisnisnya beauty business. Mereka masih mau pasang eyelash di saat COVID. Siapa yang ngelihat ya? Oh, banyak. Banyak. Karena jangan salah loh, pada saat COVID itu kan adalah kita Zoom terus ya. Oh yes, betul. Iya nggak sih? Bener. Jadi yang dilihat kan cuma muka. Jadi kalau mukanya nggak cetar, Dia jadi banyak meeting online. Iya, gitu. bener. Orang jadi lebih self care waktu COVID itu kan. dan sebetulnya lebih ke ini sih. Karena kita, maksudnya gini, kita jarang keluar, tapi terus kan bukan berarti kita tidak memperhatikan diri ya. Merawat diri. Karena sebenarnya itu bukan untuk orang lain. Iya. Kalau saya merasa wanita saat mereka menampilkan yang terbaik, melakukan perawatan, melakukan menjaga dirinya untuk tetap cantik, itu bukan untuk orang lain loh, tapi untuk kepercayaan dirinya. Bener nggak sih Mbak Didi? Betul, itu untuk diri kita sendiri. It's for self healing kita Self-satisfying juga ya, sendiri. satisfying, self healing semuanya. Iya. Gitu. Bener. Iya, makanya pada waktu itu aku juga heran kok tambah banyak gitu. Karena dan mereka stay di rumah. Akhirnya aku putuskan aku buat sistem gimana caranya klien-klien ini masih bisa pasang eyelash extension dengan aman dan nyaman. Jadi ya benar-benar kalau mau booking tuh harus rapid test. Wow. Aku juga harus melantarkan rapid testnya staff aku ke mereka. Aku siapin
hazmat, face shield, semuanya sampai Wah. sampai apa namanya hair Proper cap, banget ya. jadi Mm-mm. bener-bener datang tuh udah kayak ibu dokter, bukan Oh. pasang eyelash lagi. Dan mereka tuh mungkin karena bosen di rumah juga, mereka happy kita datang, mereka curhat segala macam. Iya. Dari situ akhirnya itu kayak momentumnya kita ya, wah Mm-mm. ini reshuffle semua jenis klien juga, Iya. perbaikan manajemen itu benar-benar momentum bagus buat kita waktu itu COVID Mm-mm. ya. Nah, setelah COVID udah mau selesai, itu mulailah kita naik lagi semakin banyak dan memfilter jenis klien juga itu which is really good. Dan yang datang high Hmm. quality semua ya jadinya. Iya, karena kan mau nggak mau karena kita harus proper provide safety itu tadi, Mm-mm. ya harus di-adjust semuanya kan untuk Oh. pricing segala macam. Iya. Dan Iya. itu orang kan berpikir ya, Mm-mm, mm-mm. oh harga ini berarti benar-benar yang datangnya benar-benar safe gitu. Iya. Dan itu memang betul. Saya ada video-video foto mereka masih pakai hazmat, kliennya pakai hazmat juga. Iya. Waktu Keren itu ya. Nanti boleh benar-benar tuh diliatin karena memang saya ngerasain ya Mbak Didi tuh orangnya details banget. Jadi dulu waktu karena kan saya kliennya juga. ya ini Jadi live testimony. benar-benar Enggak tapi beneran. Jadi kayak yang bener-bener details Iya. dan bukan semata-mata mohon maaf ya cari atau bisnis ya cari uang enggak. Ah. Jadi kayak misalnya kalau dibilang enggak nih kayaknya Mbak Dian istirahat dulu deh nggak boleh maksa gitu kan. Mm-mm. Terus kayak enggak nanti gini gitu. Jadi kayak bener-bener dikasih tahu gitu. Padahal kan berarti nggak dapat penghasilan dong. Maksudnya Iya. dari klien yang ini Betul. gitu kan, dari klien yang lain pasti ada gitu. Iya. Cuma kan nggak semata-mata itu gitu loh. Bukan buat Karena Jadi itu it's not cuan gitu. greedy gitu loh. Iya. karena itu untuk long term. Iya. Kalau misalkan klien aku sudah rusak bulu matanya misalkan ya, Mm-mm. itu sama juga meng-cut off my income Opportunity dong. future Iya, iya. gitu. Iya. Jadi aku harus take care mereka kayak yang safety untuk matanya mereka itu seperti apa kayak gitu. Itu untuk long term sebenarnya. Iya. Iya, iya, iya. Dan kemarin tuh kan aku sempet tahu kan yang akhirnya Iya. saya operasi itu karena jadi sensitif kan mata Mm-mm. saya kan ada Mm-mm. kalazion itu. Terus saya carilah eyelash yang menggunakan LED. Dan Miss Didi inilah satu-satunya. Jadi ada sih yang ada satu lagi, tapi yang saya temuin reviewnya paling bagus 5 star itu ya Miss Didi Lashes. beliau lah. Gitu. Keren. Luar biasa. Nggak di endorse lo ya. Nggak endorse ya. ini serius nggak endorse. Ini customer saya dari tahun 2017. Perlu di note. Real customer ya. Iya kemarin tuh sampai ngebuka gini lagi. Dan terus kayak aku tuh nggak percaya kan kayak bukan nggak percaya kayak gini. Soalnya kan aku taunya Mbak Didi kan udah lagi di Australia. Oh ya ini benar ini Gitu. benar surprise banget. Oh ya. Dari tahun 2018 kita kan nggak ada chattingan lagi ya kak ya. Oh, terus Jadi nggak pernah chatting lagi. Dan udah gitu Mbak Didi tuh sempet hilang nomor ya kalau nggak salah ya. Iya nomor Ganti aku nomor. hilang. Ah. Aku harus ganti nomor. Terus ya semuanya ganti karena HP aku itu udah hilang juga. Mm-mm. Jadi aku nggak ada kontak-kontak database klien aku yang lama-lama. Aku mengulang lagi dari nol 2019 itu. Dan Jadi dari dulu database pun tuh. Mbak Didi tuh udah pakai marketing dari luar kalau nggak salah dulu pas awal-awal banget Iya. sempat cerita kan gitu. Sampai akhirnya bisa sendiri, keren nggak sih? Keren. Gitu. Wanita nih. Terus ya. bener-bener gitu wanita ninja banget gitu. Dan pernah zaman dulu ya. Mm-mm. Jadi kita mau lebaran waktu itu. And then she have like so many clients gitu. Oh my god iya itu waktu itu Kak. And then what happened? I don't have any slot time. Uh-uh. And then tau gak jam berapa? Jam 4 pagi. Aku sering banget pasangin kalian ini jam 4 pagi. Kak. Oh my god, tapi wanita itu memang luar biasa Tapi emang sih. harus ya kan Kak? Karena harus on. Betul. Kalau nggak karena harus- gimana gitu. Dan Dan kebayang dong jam 4 pagi dan waktu itu aku masih tinggal di penthouse itu kan. Itu kan naik tangga gitu kan. Oh. Kebayang gak? Naik tangga 3 lantai loh. jam 4 pagi. Dan itu pulangnya aku pulang jam 2 pagi Kak. Oh. Jam 2 pagi the next day. Oh wow. Iya kan jam 4 pagi sampai jam 2 pagi. Gila. Itu Keren. gak berhenti. Nggak berhenti Dan waktu itu. dan kita tuh kayak yang padahal kita kalau eyelash tuh ya kita kayak sambil curhat gitu. Oh. Karena aku bayangin sama klien sebenarnya maunya curhat nggak sih Kak ya kan? Iya, Saya pasang iya, sambil curhat gitu. Itu bener sih hari itu sampai jam 2 pagi dan besoknya aku terbang ke Surabaya. Iya. Mau lebaran. Mau lebaran. Tapi kalau lebaran emang momentum. Tapi hebat gitu. banget sih. Maksudnya Harus digas. apapun
apapun opportunity-nya tetap gas. Harus gas, betul. Gitu. Tapi itu sejak kapan? Maksudnya kayak Mbak Didi tuh memutuskan menjadi Iya. entrepreneur tuh gimana ceritanya? Oke, ceritanya Iya. ini ya. Sebenarnya itu dari kecil. Oh. Dari kecil. Aku udah kerja dari umur 10 tahun, Kak. Oh wow. 10 tahun gitu. 10 tahun. Iya, Ngerjain Ngapain? iya makanya Ngapain, Dek? ya, Waduh, ini kalau ada di snacker. Oh enggak ya? ini apa? Exploitation. Iya. Eksploitasi dong. Iya. Nggak, jadi karena waktu kecil ya dibilang keluarga saya itu bukan keluarga orang yang mampu ya kan, banyak struggling juga. Jadi ibu aku tuh selalu bilang kalau kamu pengen sesuatu ya kamu harus Work. cari uangnya sendiri, work, jualan apa terserah kamu. Jadi ibu aku dulu itu jualan di pasar. Terus kakak aku jualan gorengan di depan rumah karena depan rumah aku sekolahan kan. Ya udah aku Oh. bawain aja gorengannya tuh ke sekolahku. Jadi aku bawa gorengan ke sekolah di tas. Istirahat aku buka di kelas. Mereka beli semenjak itu. Jadi jualan dan jualan, entah jualan binder, jualan stiker atau Iya, apapun iya. itu, buka usaha sendiri sampai jadi apa namanya yang jaga perseoan VCD. Oh, VCD. ya ampun ya, zaman SMP dulu kelas ya. 1 aku jadi staff karyawan perseoan VCD Hebat banget gitu. sih. Itu tapi yang punya kakak aku sendiri kan. Oh, Kakak aku iya. kuliah, aku yang jagain, terus dia buka PS, dibukain perseoan PS Tempatnya. juga sama ibu aku. Ya udah gitu. Kerja di situ. Enggak, ibu aku Hebat nggak ya. pernah yang kayak walaupun dia sebenarnya bisa ya, dia nggak pernah yang kasih itu. Kamu, aku kasih uang ini tapi kamu harus buka sesuatu, jualan sesuatu Oh, iya gitu iya kan. iya. Oh. Nah, Jadi udah tertarik Udah dari dimodalin kecil. dari kecil. iya, apa gimana caranya gitu. Sampai punya toko sendiri. Aku SMP udah punya toko sendiri. Wow. Kayak ya waktu SMP toko sepatu sama kayak itu loh yang pernah pernik apa tuh yang jualan pernik kayak di toko strawberry. Aksesoris. Ya, aksesoris Iya. anak SMP, anak SMA itu Yang SMP udah girly. gitu. Berarti ngalamin beberapa kali disruption ya Iya, dunia bisnis ya, karena kan bener. misalnya nih dulu adanya VCD terus berubah jadi DVD Iya, gitu kan. Aksesoris. Itu kan pasti kan kayak tutup atau berubah gitu. Iya, Ya kan? iya betul. Maksudnya pilihannya either you close or you change gitu Iya, kan. tren harus iya kalau ngikutin tren terus kan kita juga nggak bisa ya, tapi kita harus lihat yang mana nih yang lagi ada Opportunity-nya yang opportunity-nya bagus besar. yang mana. Nah, dari situ kan saya ada modal untuk berarti modalnya itu bukan maksud saya modal pengalaman saya itu udah ada gitu ya kan. Iya, Walaupun iya. it's not big, walaupun ya masih kecil gitu. Nah, waktu Semua yang besar itu juga pasti berawal Dari dari kecil ya kecil. kan. Nah, waktu saya pindah di Korea dan something that happened with my relationship. Nah, itu aku berpikir, waduh, aku nggak bisa nih terus-terusan bekerja di company. Karena usia aku semakin berumur dan apa namanya, ya seperti yang tahu kalau melamar kerja di sini seperti apa. Iya. Jadi aku harus gimana caranya buka usaha sendiri sebelum umur 30 tahun. Wah, Jadi itu ambisinya tuh. sudah aku Jadi itu sudah dimanifest ya. manifest gitu manifest sebelum 30 tahun dan akhirnya aku research juga apa ya Apa ini. yang disenangi? Yang aku lihat memang beauty industry waktu itu alas extension lagi ngehits. Nah, makanya itu saya langsung Dan selalu dia ini selalu memang bener sih kalau tadi dibilang karena memang udah ada pengalaman sebelumnya. Jadi selalu yang pertama. Jadi kayak dulu tuh kalau zaman dulu ya, jadi zaman dulu eyelash itu kan selalu dia keras. Maksudnya tuh bulunya nggak lembut. ya natural. masih kaku. Ya. Kaku. And then dia live pertama kali dulu, maksudnya karena saya sering dan menggunakan ya, jadi kayak tahu gitu. Ih, yang lain begini, tapi kok ini beda banget gitu. Sampai ada tuh makanya aku kemarin waktu ketemu lagi, aku tunjukin sama Didi, nih lihat deh chatnya aku. Waktu itu aku nunjukin sama timnya waktu itu. Karena waktu pas saya datang itu saya nggak yakin. Terus Mbak Didi lagi pergi sama El sama putranya lagi sama putrinya lagi pergi. Terus udah gitu aku tanya sama timnya siapa ya waktu itu? Cindy ya. Cindy. ya. Sama Cindy aku tanya, ini tuh yang punyanya Mbak Didi bukan ya gitu. Wah, katanya yang di Australia kan. Aku bilang, oh iya, tapi kebetulan lagi keluar. Oh, lagi di sini gitu. Itu bener akhirnya. surprise banget. Makanya aku lihat di studio si sini bang,
Kak ini kliennya kakak yang 2017. Hah? Siapa? Aku gitu. Itu aku udah sempet lupa ingat. Masa iya Kak Dian? Aku gitu. Tapi David masa iya Kak Dian karena dia lagi merem kan. Oh, nggak Jadi aku kelihatan. nggak ngeh. Oke, tunggu orangnya melek dulu. Aku lagi coba Oh, dicek di CCTV. baru buka ya untung pas aku barusan sampai ya Kak ya, baru nyampe. Iya. Udah langsung ngobrol-ngobrol ya ampun, udah lama banget gak ketemu Pasti beneran. kayak dua sahabat yang terpisahkan terus kayak balik Kayaknya lagi. universe ini mempersatukan Iya, kita lagi connect. gitu kan. Iya, bener dan akhirnya banget. bisa di sini. Happy Benar, banget sih. benar. Terus akhirnya ya udah tuh cerita-cerita deh. Live update. Iya, benar. Kita bakalan cerita banyak ya kan. Ketemu anak saya juga. Iya, anaknya lucu banget sih. Kemarin ketemu kita. Iya. Lucu banget sih, very smart. So Nah, cute. soal anak tuh, gimana cara adaptasinya tinggal di Australia, terus cara didik anak di sana kan pastinya totally different dari Totally Indonesia. Ya, kalau aku bilang di Indonesia nih kalau dibilang relax nggak relax, cuman kan lebih banyak help ya kan, lebih banyak help, mungkin banyak kita bisa sewa nanny, sewa cleaner tuh very Iya, easy. iya. Kalau di sana itu sangat-sangat berbeda karena sudah dibiasakan hidup mereka di sana juga mandiri kan dari kecil, apa-apa sendiri gitu. Jadi ya awal-awal pasti shock itu pasti ya. Waktu punya anak, tapi waktu masih belum punya anak ya masih ada kayak excitement travelingnya masih ada, tapi kalau punya anak beda kan. Itu lebih shocknya karena kita nggak punya banyak help, orang tua kita juga sudah nggak ada, jadi apa benar-benar totally sendiri aku sama suami aku gitu. Dan yang karena kadang kayak contohnya ini, kadang kayak suami saya harus kerja, terus saya harus ngajak anak saya check up, berangkat sendiri. Berangkat sendiri, bikin dokter appointment sendiri, masak sendiri, semuanya sendiri, nyetir sendiri, kesana sini sendiri. Wanita ninja. Ya harus bisa apa-apa sendiri. Nah, Iya, mungkin hebat gini sih. ya, kalau mungkin yang nonton Winners di rumah, misalnya bilang, oh saya juga ngelakuinnya sendiri, tapi terkadang kalau di negara lain itu berbeda loh. Maksudnya Beda. nggak semudah kita kalau untuk Di pergi di Indonesia. sini kan, karena kita tahu misalnya udah tahu jalannya, udah tahu lokasinya di mana, udah lebih gampang. Kayaknya kalau di sana pasti butuh penyesuaian sampai Iya. dengan alat itu mudah. Ya nggak sih Mbak Didi? Betul. Kalau di sini kan kita tinggal cek naik motor, gas. Kalau di sana nggak bisa. Driving license aja harus di prepare, harus benar-benar ambil kelas dan mereka benar-benar dites. Kalau tes gagal kita nggak bisa kemana-mana tanpa driving license kan. Ya. Apalagi saya hidupnya bukan di Sydney. Kalau di Sydney mungkin masih jauh lebih gampang ya karena Ya. lebih accessible for everything. Correct. Karena saya tinggalnya di Maji, which is 4 jam dari Sydney, itu daerah regional udah pedalaman. Dimana mall aja nggak ada. Wah. Mall nggak ada, kayak Gojek nggak ada. Jadi hiburannya Uber biasanya itu- ngapain? Kenapa? Kalau hiburannya biasanya ngapain kalau gitu? Ke park aja kita piknik biasanya. Ke park gitu. Tapi it's a beautiful place. Maji is beautiful place. Don't get me wrong ya. Cuman buat kita yang sudah dari kecil dan besar di Indonesia kota besar itu akan shock. Iya. Semua tutup jam 6. Jarang ketemu orang, semua tutup jam 6. Semua tutup jam 6. Kita nggak bisa loh main ke tetangga dulu ya nak. Nggak bisa. Nggak ada ya? Nggak temenan sama tetangga. Beneran enggak. Ngobrol aja enggak pernah ketemu. Kalau mau ketemu sama temen si El harus bikin appointment dulu sama orang tuanya. Kita kan nggak bisa yang ujuk-ujuk langsung datang main yuk gitu kan, Iya, gitu iya, nggak iya. bisa. Kita harus buat appointment dulu sama orang tuanya. Yang lebih shocknya lagi itu kan jaraknya itu jauh-jauh ya rumahnya. Jadi kemana-mana kan harus drive gitu. Kalau misalkan nggak bisa drive di sini, itu akan sangat struggling di sana. Wow. Harus Wow. tuh. Aku tidak bisa Luar drive. biasa ya. Di pedalaman belum tentu ada orang Indonesia. Oh iya iya. Ya kan, Betul. kita kan butuh temen untuk sharing yang Iya. sebahasa sama kita gitu Iya. kan, biar lebih enak Lebih ngobrolnya. all out lebih ya all kan out, bener. ceritanya. Itu Tapi sih. banyak gak sih orang Indonesia di sana? Kalau di Maji itu hanya 6 orang kalau nggak salah, 6 atau 7 orang. Wow. Mm-mm. Termasuk Mbak Didi? Iya. Itu Dulu bikin itu- kesebelasan sepak bola juga gak bisa. Makanya dulu itu pun aku juga nggak tahu. Kita tuh nemunya tuh ya dari Facebook, bukan karena Facebook Wow. grup Indonesia ya, karena di Maji itu kan community-nya strong. Jadi dia tuh ada grup yang dimana kayak sharing-sharing gitulah community-nya.
Ada yang komen orang Indonesia, waktu itu aku komen terus dia langsung DM, "Kamu orang Indonesia ya? Ketemuan yuk," gitu. "Ngopi yuk," langsung gitu. Jadi Langsung lebih jadi temen, karena cuma 6 orang. berarti sama 6-6-nya itu juga ngopi Iya, kan? akhirnya ngopi cuma 6 orang gitu, terus seringnya main ke rumah, masak-masak kayak gitu kan. Nah, eee, lakinya saya Heeh. di Maji itu nggak orang Indonesia aja ya, orang, penduduk sananya itu community-nya tuh kuat banget. Jadi kalau saya butuh bantuan, mereka tuh dengan senang hati Willing membantu to loh, gitu. Untungnya begitu. Kalau di Sydney sangat berbeda ya, mereka Iya. individual banget. Iya. Nah, yang lebih kerasa kalau shock culture-nya di sana itu karena di countryside, perempuan-perempuan di sana tuh tangguh-tangguh banget. Oh iya. Aku lihat tuh tangguh-tangguh banget. Dia tuh yang benar-benar bahkan kerja di farm sendiri, mengoperasikan mesin berat itu sendiri kayak gitu. Kayak plow machine, diggers, apa. Mereka itu wow. Aku sampai, Heeh. wah, I need to be stronger Ya. gitu. Jadi itu motivasi juga Iya, ya. motivasi juga. Tapi Makanya penduduk populasinya di sana banyak? enggak juga sih, enggak, karena itu kan sebenarnya mining area ya kan, mining area yang dimana suami-suaminya itu kerja di mining dan mereka tinggal di campsite. Jadi istri-istrinya tuh kebanyakan sendiri di rumah sama anak-anaknya. Yang dimana keadaan itulah yang membuat mereka tuh strong. Kayak Enggak. potong rumput aja mereka potong rumput sendiri pakai mesinnya yang drive gitu itu modelon sendiri. Jadi kayak 2 minggu di Ya, sana, 2 minggu di rumah gitu ya? iya Biasanya ya ada kalau di yang mining itu gitu gak sih? iya ada yang begitu. Kalau suami saya kan 10 days on, 4 days off. Jadi aku ditinggal 10 hari, 4 hari dia di rumah gitu. Makanya kemana-mana sendiri. Wow. Kalau yang nggak terbiasa, shock. Iya. Pasti. Syukurnya udah ditanam jiwa ninja dari kecil ya. Iya, Dari di ibu saya Indonesia. itu. Saya Dari- sangat berterima kasih sama ibu saya sih. Gitu. Ya. Sangat-sangat berterima kasih. Sekarang ibunya Mbak Didi masih Masih. ada? Sudah meninggal. Sudah nggak ada semua. Jadi ya untungnya diberi kesempatan waktu itu banyak banget sama dia gitu. Maksudnya time yang together sama ibu saya tuh panjang jadinya bersyukur lah. Gitu. Apa hal yang paling ngingetin Mbak Didi sama mama, sama ibu? Jadi nangis nantinya. Mbak. Ah, Miss Gak Di. apa-apa. Ya karena kan kita Iya. pengen gini ya, Iya. maksudnya kita celebrate Hari Kartini itu kan Betul. juga ya kayak tadi ya, karena kita memang benar-benar ngerasain bahwa ya kita bisa seperti ini kan nggak mungkin tanpa ibu Ibu. kita. Iya, Kayak tadi gitu. ya balik lagi DNA-nya anak itu adalah kepintaran ibunya gitu. Jadi saya cuma bukannya pengen bikin sedih enggak, tapi pengen lebih kepada kayak apa sih yang mengingatkan Mbak Didi paling berkesan banget Dari dari ibu. ibu apa? Yang paling berkesan banget gini ya, karena aku tahu perjalanan hidupnya dia tuh sangat-sangat tidak mudah. Banyak banget struggle-nya. Tapi she's still there for her children. Ya. 5 anak. Oh. Bapak saya angkatan laut, jadi sering nggak di rumah. Banyak cobaan, Iya. ya kan pasti. Dia masih berdiri tegak di situ and make it everything like it's okay, nggak apa-apa, kita bisa kok nanti. Ini bisa. Everything it looks not easy ya, but kayak dia bilang, nanti kamu bisa kok ngelewatin itu. Itu yang ini berat banget gitu kan. Iya. Nah, yang momen yang paling sangat aku ingat sampai sekarang dia tuh bilang, semandiri-mandirinya kamu, Iya. walaupun kamu nanti udah menikah atau menikah orang yang kaya, kamu harus tetap bekerja. Kamu harus tetap mempunyai penghasilan sendiri. Iya. Gitu. Karena kenapa? Kalau kamu sudah tidak happy dengan situasi kamu yang sekarang, kamu bisa langsung keluar tanpa harus ada rasa takut. Kalau kita nggak punya net safety, penghasilan, pekerjaan, itu kalau kita nggak suka sama situasi kita, apakah kita bisa keluar? Nggak, karena kita takut kan. Nah, Ketergantungan. iya, Sehingga pertimbangannya terhadap
penilaiannya terhadap situasi itu mungkin jadi lebih objektif karena tidak ada ketakutan yang lain ya. Iya, Betul. Dalam betul. arti kata bukannya terus berpikir bahwa oh dengan begini gue bisa pergi Iya. kapan aja, Oh, sebetulnya enggak enggak seperti ya itu kan, ya tapi lebih kepada apa kita melihat situasi menjadi lebih objektif karena situasi Iya, tersebut, bukan betul. karena situasi kita tidak mampu melakukan apapun gitu ya. Betul. Jadi kita harus prepare gitu ya. Apapun keadaannya, kita tuh harus punya plan A, plan B, plan C. Karena kenapa? Situasi di kehidupan kita itu selalu berubah. Mhm, Betul kan? Kita mhm. nggak akan terus-terusan misalkan di situasi ini. Kalau nanti ternyata kayak COVID kemarin. Iya. Kalau kita nggak ada plan, nggak punya simpenan yang harus apa ya kita jaga untuk kedepannya, susah. COVID itu kan momentum di mana orang bisa jadi bangkrut dan orang bisa jadi naik. Iya, Naik. betul. Nah, Itu betul setuju kan? banget. Ya, Setuju banget. tuh. Heeh. Itu memang yang menjadi dan saya yakin pasti nih karena kan Mbak Didi udah punya pengalaman dari ibunya. Ya, Iya. Tapi sekarang Mbak Didi pun udah jadi seorang ibu, ya, ya. betul. Nah, kira-kira pesan apa selain mungkin tadi pesan dari mamanya Mbak Didi pasti diturunin ke El, Pasti. ya Iya. kan? Tapi kira-kira pesan apa yang Mbak Didi akan sampaikan sama El Mmm. kalau nanti dia udah besar? Kalau dia nanti udah besar, aduh ini. Ah, Boleh dong tisunya. Nanti aku sayang banget ngelihat make upnya, cantik banget. nggak apa-apa, nggak apa-apa, kok nggak apa-apa, Kak, nggak apa-apa, it's okay. Aku ke situ ya. Iya. Hai El. Mm-mm. Sama Untuk tempatnya aja. kayaknya pakai bahasa Inggris, bahasa Indonesia boleh nggak sih? Boleh, boleh. Silakan. Ya, ini pesan untuk anakku, Eleanor nanti kalau udah besar. Kamu harus bisa menjadi wanita mandiri, yang dimana bukan berarti kamu kemana-mana harus sendiri ya, bukan itu. Mandiri itu dalam artian you have to be independent financially, physically, and mentally, Mhm. gitu. Dan jangan lupa ketika kamu sudah menjadi seorang ibu, remember, don't lose yourself. You have to remember who you are as a woman, not only as a mom and a wife. Wah, Mbak Didi. aku speechless Aku juga jadinya. aku jadi terharu. Eleanor pasti akan sangat bangga sama Aduh. mamanya. Iya. Mamanya wanita yang luar biasa ya dan saya yakin Eleanor pun akan tumbuh menjadi wanita yang hebat, gak kalah hebat dari mamanya. Terima Amin. kasih. Amin, 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 Amin. amin. Doa yang terbaik, paling sehat, paling baik, eh bahagia terus, ya kan? Dan Yes. menjadi pribadi yang selalu pandai bersyukur. Happy is the Amin, most paling important kenceng. thing. Itulah harus Ya, happy. harus happy, harus bisa bersyukur. Ada Betul. pesan gak untuk para winners yang di Hari Kartini ini mungkin lagi nonton, yang mungkin lagi berjuang juga? Ya. Oke, pesannya yang lagi berjuang untuk saat ini, mungkin kalian merasa ini struggling kok lama banget kayak gitu ya misalnya. Kenapa? Sabar aja. Banyak-banyak manifest Iya. di dalam diri kita, ditulis di buku kita. Karena apa? Kalau kalian sudah manifestkan itu, tandanya kalian sudah akan memiliki hal itu mungkin dalam waktu 10 tahun ke depan atau 5 tahun ke depan. Yang penting kita harus percaya apa yang kita manifest itu akan terjadi dan itu akan terjadi. Amin. Keren banget pesannya untuk para winners di rumah. Kenapa aku cinta? Masih cantik. Oh, sorry ya. Oke, Gak apa-apa. saya orangnya gampang terharu soalnya. Tapi memang kadang-kadang kan kita juga Sesuatu. ini ya apa menikmati, mensyukuri apa yang sudah kita capai Betul. gitu. Dan saya rasa pesan tadi pun juga mengingat kita karena kita nggak pernah tahu siapa yang lagi membutuhkan saat ini, Ya, Mbak Didi. Barangkali Mm-mm. mungkin yang di rumah juga apa merasa kayak, duh kayaknya hidup aku nih berat banget sih gitu ya kan. Justru sebetulnya
itulah kenapa kita bikin Wanita Ninja, kenapa kita Ya. bikin Wintalk untuk sharing pengalaman ya, berbagi cerita yang mudah-mudahan bisa menginspirasi winners di rumah. Jadi itu memang tujuan dari kita bikin Wanita Ninja. Dan ini saya sampai merinding karena setiap kali ketemu Wanita Ninja selalu punya cerita Jalan ninja. jalan ninjanya Jalan ninja. masing-masing. Betul. Gitu. Dan yang terpenting adalah gak boleh cepat putus Asa. asa. Ya, kita harus tetap semangat. Aku tahu menjadi perempuan itu nggak Nggak mudah mudah. ya. Ya. Bebannya itu sangat-sangat besar. Ya. Gitu. I don't think any man can handle a woman burden, ya Ya, kan? ya. Tuh, karena sangat-sangat ini. Yang penting tetap semangat, jangan putus asa, tetap selalu berkarya untuk diri kita masing-masing dan untuk keluarga seperti itu. Dan jangan lupa be happy and don't lose yourself. Karena kebanyakan kenapa aku selalu bilang don't lose yourself, karena kebanyakan ya apalagi yang sudah punya anak ya, mereka itu kehilangan identity mereka. Karena mereka bingung apakah saya ini sebagai seorang perempuan, apakah saya ini sebagai seorang Ibu. istri atau ibu. Dan ketika dia sudah lose themselves, dia nggak tahu identitinya dia akan merasa lonely, sad kayak gitu. Ya. Ya, makanya pesan saya khusus kalian semua yang sudah mungkin udah punya anak, don't lose yourself and don't feel jangan merasa guilty kalau misalkan meninggalkan anak demi untuk merawat diri kalian dulu. Nah, Jangan kadang-kadang merasa itu guilty. yang Iya. suka lupa ya. Wanita Sering. itu selalu merasa bersalah pada saat ingin istirahat, Ya, ya kan? betul. Padahal nggak apa-apa loh gitu. Nggak apa-apa. Tapi kadang kita juga suka ngerasa gitu nggak sih? Iya, Setuju. karena Dan ini benar-benar reminder banget sih. Iya, karena kenapa? Iya. Kalau kamu misalkan ya sebagai ibu nggak bisa take care of yourself dan happy, bagaimana kamu akan bisa merawat anak kalian menjadi anak yang baik dan happy? Happy. Setuju. You have to save yourself first before others. Iya. Di pesawat aja kan Iya. kita harus pasang apa itu namanya? Safety. Oh, safety oksigen dulu, Iya, kitanya dulu, iya. baru anak. Baru anaknya. Betul, Karena betul. Nah, ibunya dulu yang harus bahagia. Ibunya Bener, dulu bisa yang harus gitu. merawat diri. Kalau capek, it's okay. Ask some help, Iya. istirahat. Gitu. Kalau mamaku selalu bilang sih, maksudnya kalau wanita itu perempuan di rumah, dia adalah kayak yang membawa suasana di rumah. Betul. Jadi mau Bener. suasana happy, sedih itu tergantung ibunya di rumah. Betul. Yes. Betul. Correct. Ya, number one ibunya harus happy dulu. Iya. Kalau di rumah tangga. Setuju. Setuju. Nah, tadi kan Mbak Didi udah berbagi, maksudnya meninggalkan pesan untuk putrinya, terus juga berbagi sama winners di rumah, ya kan? Nah, kita tuh sempet kan kita bilang bahwa pada saat kita udah waktu 12 episode, planning kita ke depannya apa? Terus mau ada win action, mau ada win incubator. Nah, mungkin kita tanya nih Mbak Didi, kalau di Miss Didi Eyelash itu ada kursus juga nggak sih buat wanita-wanita yang mungkin mau memulai usaha eyelash gitu misalnya? Ada. Nah, Ah, kebetulan ada. Jadi kita memang ada akademi. Jadi kursusnya itu nggak cuma alas extension, jadi ada untuk brow juga, ya dan nails juga. Jadi kalau ada yang ingin memulai usaha sendiri, karena kenapa? Usaha ini sebenarnya simpel kok, bisa kok kamu kerjakan di rumah. Membuka usaha sendiri di rumah itu it's a big opportunity ya gitu. Kalau memang ada yang mau memulai, kalau ada kalian yang tertarik bisa langsung kontak kita gitu. Boleh loh. Miss Jadi Didi kalau Eyelash. ada winners di rumah ya yang Iya. mungkin ingin memulai usaha dan mencoba melakukan hal yang sama dengan Mbak Didi, itu bisa nanti bisa Ada tulis aja di Instagramnya, kolom Instagramnya komen. nanti. Tulis di kolom Bisa. komen ya kan, Iya. supaya nanti mungkin bisa Bisa langsung konsultasi sama saya konsultasi. langsung. Nah, Asik. Dan mudah-mudahan nanti di win action berikutnya pas Mbak Didi juga lagi di Indonesia. Oh, iya, kita iya, bisa betul. belajar bareng. Jadi Betul. gini, kalau di win action itu biasanya kita Mm-mm. datang ke kita sekarang lagi masih Research and development. masih R&D, R&D. ya. Bagaimana kita bisa melangkah lebih dari
Wintalk. Wintalk itu kan lebih kepada diskusinya, tapi kalau Win Action lebih kepada aksinya. Oh, Nah, interesting. nanti dari aksinya ini kita masih lagi cari, maksudnya gini, either platformnya ataupun misalnya apakah di sekolah-sekolah, karena kita pengen sebenarnya kan bagaimana sih kita ngembangin generasi muda ya, wanita-wanita muda yang nantinya bisa menjadi bukan hanya sebagai seorang pemimpin ya, tapi juga mungkin bisa merintis usahanya, merintis sesuatu yang baru, dan tadi Setuju. untuk bisa mandiri, ya Betul. kan? Jadi kita pengen banget untuk bisa mengajak wanita-wanita untuk lebih berkembang lagi gitu, Upgrade Iya. diri. upgrade diri. Nah, nanti dari Win Action ini misalnya katakan kalau ada kompetisi, pemenangnya itu akan kita masukkan ke dalam yang kita sebut Wincubator. Wincubator. Oh, Di mana oke. nanti kita akan lakukan kayak coaching, jadi ada mentoring gitu. Atau mereka butuh support apa, kita akan coba mencari speaker-speaker yang sesuai ataupun coach-coach yang sesuai dengan bisnisnya. bisnisnya. Oh, Gitu. wow. Nanti bisa di business Keren. match juga ya. Ya. Oh, bisa banget, bisa banget. Jadi nanti kita pengen melangkah bukan cuma di Wintalk tapi melanjut ke Win Action, Win ke Action. Wincubator. Aksinya Gitu. Keren banget. Ini membantu anak-anak Indonesia supaya Betul. lebih berkarya lagi, ya Betul, kan? betul. Dan saya juga pengen bukan cuma anak Indonesia, bahkan saya sebenarnya pengen banget. Jadi mungkin kalau ada winners di rumah yang adalah seorang guru, seorang teacher, boleh dong kontak Komen. kita. Nah, Kita pengen banget bisa mengundang teacher ataupun guru untuk datang ke sini, Iya. ya kan? Guru. Untuk bisa sharing experience-nya dan jalan ninjanya. iya. Boleh langsung aja di email di alamat emailnya ini. Wow, Cie. keren sekali. Setuju sih. Aku Nggak dari sabar. tadi timingnya sebel deh ya. Kalau lagi podcastnya Wintalk, kalau Iya. udah ngeliat 5 menit, 10 menit. Padahal Padahal kayak kita ngobrolnya masih Rasanya pengen kita ngobrol masih 10 kayak kayak baru mulai gak sih? Iya, Nggak harusnya berasa ngobrolnya nih lebih panjang lagi kan ya. Iya, nantilah kita sharing-sharing lagi Kita di sharing Win lagi. X, Iya, di betul, betul. Wincubator ya kan, siapa tahu ketemu lagi. Nanti diundang lagi, saya terbang lagi ke sini berarti. Oh, senang banget kan? Atau Mbak Didi kesini, kita kesana. Boleh Nanti tuh. kita sambil podcast di winery-nya di Maji. Aduh. Ih, Itu winery pengen. area loh. Iya, kita manifestasiin aja Yes, sekarang di kita podcast ini, kita lihat Kan? nanti Iya. ya. Biar Siapa tahu. bertambah tadi yang 6 orang di Maji jadi ada Iya. pendatang. Pendatang tapi lo ya. Iya, visitor aja ya, visitor. Gak apa-apa, nanti menemani saya. Bunyi di sana. So thank you so much Mbak Didi, keren Terima banget kasih pesan-pesannya. atas waktunya. Sekali lagi selamat Hari Kartini untuk seluruh perempuan Indonesia. Selamat Kartini. Selamat Hari Kartini semuanya. Dan tentunya karena kita bukan wanita manja, Tapi kita wanita ninja. Bye Wina.